Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, ada pertanyaan nih dari WhatsApp. Dari 0821 4231 sekian. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya mau bertanya tentang adanya wacana penceramah agama akan disertifikasi wawasan kebangsaan. Apakah wawasan kebangsaan ini persis atau sama dengan yang terjadi dengan anggota KPK yang dipecat? Begitu Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Sertifikasi ini pernah dilakukan pada masa awal Pak Lukman Saifuddin sebagai Menteri Agama. Itu menimbulkan kontroversi yang sangat keras. Ya. Dan memang harus dipertanyakan. Sertifikasi ini sangat jelas bermuatannya sangat diarahkan hanya kepada kaum muslimin. Ini mungkin bagian yang harus kita persoalkan secara keras, secara tegas dan secara berkeadilan. Bagaimana kok bisanya mereka dengan semaunya memberikan standarisasi padahal nilai-nilai keilmuan dalam urusan dakwah itu secara prinsipal dia merupakan kewajiban fardu ain orang untuk berdakwah. Kalau memang ingin dibuatkan standarisasi seperti itu, maka jangan dilakukan dulu sebelum diadakan pembahasan yang tuntas. Kenapa itu dilakukan? Dakwah apa yang disebut dengan dakwah? Apa tujuan dakwah? Apa misi dakwah? Apa tahapan dakwah? Apa output dakwah? Itu dulu dijelaskan dulu. Diadakan pembahasan di kalangan tuan-tuan pengambil kebijakan. Karena cara-cara ini persis seperti yang dilakukan oleh PKI tahun 1963-64, persis. Jadi pembuatan itu sangat terang benderang ingin memberikan satu kerangkeng pemberian batasan-batasan yang memberikan nilai-nilai penyempitan makna, penyempitan karya, penyempitan peran. Kita kan buat pertanyaan kecil lah, yang kecil-kecilan. Ketika ada sertifikasi buat para pendakwah Islam, bagaimana dengan para pendeta? Tidak ada kita mendengar pendeta mengalami sertifikasi seperti itu. Bagaimana dengan para bikhu-bikhuni dan orang-orang yang punya agama-agama yang diakui ya? Tentu pastinya bukan Syiah dan bukan Bahai. Ya, kita punya pengetahuan dan ini catatan kita bicara konstitusi bahwa negara ini mengakui agama-agama yang dikenal dalam buku-buku pelajaran sejak saya sekolah taman kanak-kanak atau SD tahun 1970-an dan sampai selesai saya belajar kuliah tahun 1990-an. Artinya, sertifikasi yang disebut-sebut itu jelas merupakan upaya untuk membuat pandangan-pandangan yang diskriminatif. Bagaimana mungkin orang yang punya kemampuan berbahasa Arab, bagaimana mungkin orang yang pernah belajar sampai S3, orang sekali Ustadz Abdul Somad, orang sekali Ustadz Adi Hidayat, orang sekali Dr. Haikal Hasan, yang mereka mempunyai kemampuan kebahasaan yang memadai, mereka tidak termasuk. Ente mau ngukur apa bro? Ya, mau ngukur apa tuan? Anda memberikan standarisasi dengan standar berdasarkan kepentingan. Mestinya tidak begitu. Pelajari kebenaran dengan cara yang benar, dari sumber yang benar, maka Anda akan tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Jadi sertifikasi yang terus digembar-gemborkan itu sebenarnya salah satu alat untuk membatasi ruang gerak orang-orang yang berdakwah, yang mengajak kepada Allah. Nah buat penanya, apa sih maksudnya itu? Kalau mau tahu, tanya sama yang buat. Tapi kalau mau kita lihat fakta di lapangan, itu hanya dibuat hanya untuk melakukan bentuk teror tanpa sadar. Itu merupakan teror yang dulu pernah dilakukan juga tahun 1963-64. Silahkan siapa yang melakukan waktu itu? Siapa yang membatas-batasi Ustadz boleh ini, tidak boleh, ini tidak boleh. Dakwah itu sertifikatnya dari Allah. Allah berfirman, "Wa man ahsanu qaulan mimman da'a ilallahi wa amila sholihan wa qala innani minal muslimin." Jadi, orang-orang yang berdakwah itu tidak perlu pakai sertifikasi. Masyarakat akan memberikan seleksi alam. Siapa orang yang sembrono, siapa orang yang semaunya, bahwa dia perlu sekolah, silahkan sekolah. Di sekolah itu ada dosennya, ada mata kuliahnya, ada ujiannya, ada rancangan belajarnya, ada RPP-nya. Ada UTS-nya, ada UAS-nya, ada skripsinya, ada disertasinya, ada tesisnya, dan seterusnya. Jadi kalau mereka sudah sampai pada peran-peran kemasyarakatan, pembatasan-pembatasan dengan formula sertifikasi, ini adalah sebuah bentuk tirani dengan atas nama kekuasaan.
Dilakukan, silahkan, bagus menurut saya. Tetapi bukan untuk kepentingan menghalangi kalimat-kalimat Allah untuk diterangkan pada masyarakat. Kenapa? Karena Quran menyebutkan, wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humuz zalimun. Wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul fasikun. Jadi pada hari ini pertanyaan tersebut menjadi penting untuk dijawab dengan tegas. Sertifikasi terhadap para ustadz, para mubalik itu merupakan sebuah kerja konyol. Bagaimana Anda melakukan itu untuk orang yang bertugas lebih dari 200 juta orang? Karena tiap muslim punya kewajiban untuk berdakwah. Nah, kalau muslim di Indonesia hari ini ada 88 atau 87,21% menurut BPS, hasil daripada sensus terakhir yang sudah sangat lewat, karena itu tahun 2010, boleh jadi sekarang umat Islamnya sudah menjadi 92%, ya, karena kerja-kerja dakwah di berbagai daerah sangat efektif, dan kita tahu betul teman-teman di kampus-kampus, teman-teman di kantor-kantor, makanya adanya konsep radikal, karena orang-orang kafir itu ketakutan dengan hamasatul Islam yang berkembang di semua instansi. Yang takut dengan dakwah Islam patut diduga ada dua, yaitu dia orang kafir dan kedua orang komunis PKI. Siapapun orang yang membatas-batasi kalam Allah, yang membatas-batasi kalimah Allah, firman-firman Allah, dan proses penegasan dan peneguhan izul Islam wal muslimin, bisa diduga dia orang yang bermasalah hubungannya dengan Allah dan dengan kaum muslimin. Jadi pembatasan, sertifikasi, dengan konsep-konsep, dengan pencoretan nama-nama penceramah di berbagai instansi, kita dengar kok di musim Ramadan, baik Ramadan kemarin, Ramadan sebelum, dan Ramadan sebelumnya lagi. Jadi kesimpulannya, sertifikasi itu no way. Sertifikasi itu blunder. Sertifikasi itu lakukan untuk semua. Silakan diumumkan, sertifikasi pendeta bagaimana? Sertifikasi para pendeta Buddha bagaimana? Dan lakukan sertifikasi dengan persiapan tenaga. Karena Anda sang pembuat sertifikasi harus membuat 200 juta sertifikat yang harus Anda buat. Karena orang muslim itu perorangan punya kewajiban berdakwah. Sudahlah, urus yang lain. Banyak urusan kita ketimbang ngurusin yang begini. Uruslah bagaimana anak-anak kita yang terlibat narkoba. Uruslah anak-anak kita yang sampai gila gara-gara sibuk main gadget. Uruslah anak-anak kita yang tidak mempunyai sopan santun dan budi pekerti yang baik kepada kedua orang tua dan guru-guru di sekolah. Banyak sekali tuan-tuan. Tuan-tuan bisa mengerjakan yang lain ketimbang hal-hal yang sebenarnya ini tidak prioritas. Yang prioritas tuan sendiri mengatur diri sendiri. Jangan korupsi, sudah korupsi dipotong pula masa tahanannya. Kita dengar betul banyak kasus-kasus yang menjijikkan. Orang yang jelas korupsi, orangnya hidup. Nah, kembali, apakah ada kesamaan dengan TWK yang dilakukan di KPK? Itu pun menarik sekali. Bahwa tes TWK, tes wawasan kebangsaan itu mencerminkan bahwa orang-orang yang melakukan tes itu orang-orang yang mengalami kelainan jiwa Pancasilanya, mengalami psikopat Pancasila, dan dia bukan Pancasilais. Tak mungkin orang Pancasilais membenturkan Al-Quran dengan Pancasila. Tak mungkin orang yang berjiwa Pancasila akan menyuruh orang untuk lepas jilbab. Tak mungkin dia menanyakan hal-hal yang privasi yang mengarahkan pada perbuatan maksiat. Semua mendengar dalam kesaksian 75 orang dari karyawan KPK itu. Jadi negeri ini memang sedang berada pada satu nilai yang Allah murka padanya. Sudahlah, berhentilah kalian melakukan seperti itu. Yang salah, tindaklah dengan hukuman sesuai dengan kesalahannya. Jangan mencari-cari kesalahan orang yang akibatnya kita mengurus urusan yang bukan prioritas. Yang masalah tidak dipermasalahkan, yang bukan masalah dicari-cari kesalahannya. Teruslah kalian berbuat begitu, maka negeri ini akan semakin tertinggal karena kita telah melakukan tindakan-tindakan yang tidak tepat. Sekian buat yang bertanya. Kesimpulan, sertifikat untuk para pendakwah itu tidak diperlukan. Alam akan melihat, masyarakat akan menilai, tidaklah bodoh masyarakat kita karena mereka rata-rata juga sekolah dan kuliah. Tuan-tuan, kerjakanlah urusan yang lain. Nggak usah sertifikat, radikul. Itu kerjaan orang-orang yang otaknya terpapar liberalisme, sekularisme,
kelompok-kelompok yang mungkin telah tersusuk dengan dajjalisme, dajjal junior, ya. Orang-orang yang banyak menghina agama, mengalah-ngalahkan agama, mengolok-olok agama, dan menindas kaum beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, patut diduga mereka adalah tetesan sperma daripada orang-orang yang bernilai dajjaliyah, dan dajjal memang harus dilawan dengan nilai keimanan yang transenden. Semoga bisa diambil pelajaran untuk semua. Sertifikat tidak diperlukan, sertifikasi merupakan hal yang tidak ada gunanya untuk penataan negeri yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.